Dengan Pro 1 RRI ND untuk edisi hari ini masih dengan saya Desi Natalia. Terima kasih jika Anda masih bersama di Florata pagi ini. Kita akan mulai sesi wawancara pendengar ya. Sebagai kota Pancasila, Kabupaten ND memiliki salah satu event unggulan yang seperti kami beritakan di RRI juga masuk dalam jajaran Karisma Event Nusantara 2024, yakni Festival Pesona Kebangsaan. Nah, sesuai dengan namanya, festival ini digelar untuk memperingati peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya tapak tilas masa pengasingan Bung Karno di ND hingga merumuskan Pancasila. Nah, pendengar, untuk lebih mengetahui bagaimana progres persiapan dari festival Pesona Kebangsaan yang tahun ini kabarnya mengangkat tema Soekarno dan Pancasila. Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Muhammad Sahab, yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Adik. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat Pak ya. Waalaikumsalam, sehat. Sehat selalu. Ya, bagaimana di tengah kesibukan persiapan untuk Festival Pesona Kebangsaan sampai dengan hari ini progresnya boleh disampaikan Pak Kadis untuk pendengar RRI? Baik, persiapan kegiatan Festival Pesona Kebangsaan sudah dilakukan sejak awal bulan Januari 2024 dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan. Kita harapkan koordinasi yang dibangun sejak awal sekali ini supaya kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dalam tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah koordinasi dan kerjasama. Kemudian untuk tingkat kabupaten sudah dilakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh PLH Sekretaris Daerah beberapa minggu lalu, dan kita agendakan untuk minggu depan ini akan dilakukan rapat pemantapan sekaligus 3 kegiatan yang akan dilaksanakan di ND. Yang pertama tentu kegiatan pemantapan Festival Pesona Kebangsaan, kemudian kegiatan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, dan juga nanti kegiatan Musyawarah Nasional Jaket Bung Karno yang akan dilaksanakan di ND. Jadi untuk kegiatan ini akan dimantapkan pada minggu depan. Kita nanti akan sepakat untuk 3 kegiatan dengan 3 pimpinan perangkat daerah yang akan menangani ini. Kemudian di hari-hari kemarin, di minggu-minggu kemarin, khusus untuk pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Kebangsaan, saya sudah berkoordinasi dengan sekurang-kurangnya 3 camat kota, yaitu Camat ND Selatan, ND Utara, dan juga Camat ND Tengah, untuk meminta kesediaan di beberapa titik etape nanti yang memang sedikit kita lakukan inovasi-inovasi, begitu Adi Desi. Oke, jadi kegiatan-kegiatan ini beragam, cukup beragam ya. Ada edukasinya, kemudian ada juga wisata sejarah dan entertainment begitu Pak Kadis ya, yang disiapkan ini. Benar sekali, benar sekali. Oke, ya jadi kalau sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya ini kan rute yang disinggahi, ini kan ada untuk parade laut dan juga parade darat. Tahun ini akan sama ya, tetap berlangsung seperti ini juga Pak Kadis? Iya, untuk prosesi parade laut tentu akan diawali dengan kegiatan pelepasan rombongan parade laut. Nanti akan dilakukan pada pukul 14 di tanggal 30 Mei oleh penjabat bupati atau yang mewakili akan kita lepas untuk menuju Pulau ND. Kemudian malam harinya seperti biasa
di Pulau Ende nanti oleh camat pengaturannya akan dilakukan kegiatan pembacaan deba dan zikir Mm-mm. bersama masyarakat di sana. Nah, kemudian pada pagi harinya akan dilakukan pelepasan rombongan oleh penjabat bupati atau yang mewakili salah satu kepala dinas yang akan ditugaskan ke sana Mm-mm. untuk dilepas melakukan proses parade laut ya. Nanti menuju Ende, di Pelabuhan Rakyat Bongawani. Ini agak sedikit beda karena dermaga kita mengalami kerusakan. Mm. Jadi itu nanti akan mendarat di dermaga rakyat Bongowani, tempat Mm-mm. biasanya menuju Pulau Ende diberangkatkan dengan Oke, perahu ya pelayaran ya. rakyat itu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, nanti sedikit beda Iya, dan karena situasi hampir ya. Mm. dipastikan tahun ini tidak menggunakan KRI karena kesulitan untuk Mm. melakukan pendaratan di dermaga Bung Karno. Mm-mm. Oke. Begitu aja sih untuk yang lautnya seperti itu. Mm-mm. Kemudian yang prosesi darat itu seperti biasa, hanya sedikit berbeda karena tadi yang dari laut, dari Pulau Ende kita menyambutnya di dermaga rakyat. Mm-mm. Kemudian di sekitar pasar itu nanti PKL akan kita minta pengertiannya, kita tertibkan untuk rombongan yang dari Pulau Ende lewat dulu Mm. menuju jalan pasar, kemudian masuk lagi ke pintu pelabuhan Bung Karno Mm. untuk bersama-sama nanti akan dilepas prosesi daratnya oleh Bapak Penjabat Bupati. Nah, Mm. dari situ kita menuju detasemen POM ya. Untuk Bung Karno biasa melaporkan diri Mm. melalui telen WhatsApp mirip Bung Karno dan Ibu Inggit. Itu seperti biasa, kemudian kita bergerak ke situs rumah pengasingan Bung Karno. Oke. Nah, dari sana kita menuju Serambi Soekarno di halaman gereja katedral itu nanti akan dibuat acara yang tadi saya sampaikan, Mm. sudah rapat dengan Camat Ende Tengah, dengan Lurah Putulando. Kita sedikit beda nanti karena pelaksanaannya pada tahun ini pada hari Jumat. Oke. Nah, kita takut nanti bertabrakan dengan Salat Jumat. jadwal Mm. sholat Jumat. Maka kami akan ajukan di rapat pemantapan, kalau nanti disepakati, terutama direstui oleh pimpinan, Mm-mm. kita akan buat 2 sesi tahun ini. Ya, sesi Mm. sebelum pelaksanaan sholat Jumat dan seksi sesudah pelaksanaan sholat Jumat. Mm. Kalau nanti ini disepakati, Adik Desi, nanti Mm-mm. di titik Serambi Bung Karno itu di halaman gereja katedral, nah akan ada pameran kuliner, Mm. pentas seni di situ. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk Untuk mengisi mengisi jeda acara waktu ya. dan pola. Nah, Mm. kalau di situ nanti. Kemudian saya lanjut dulu Mm-mm. jadwal dari situ menuju makam Ibu Amsi. Oke. Ya, di sana dengan Camat Ende Selatan dan para lurah saya sudah rapat. Di Asidikia Saraboro, di masjid itu, ada Mm. masjid situ, nanti pelaksanaan setelah sholat Jumat. Di situ juga ada pameran kuliner. Di Mm. situ PKK, Kelurahan, Dasawisma, kelompok Dasawisma akan menjajakan sesuatu di situ, dan di situ akan sedikit berbeda dari 9 tahun sebelumnya. Mm. Ah, Mm. Camat Ende Selatan dan Bapak Lurahnya membuat inovasi. Dari masjid nanti akan ada karanda Mm. jenazah Mm. yang nanti akan diusung oleh masyarakat di sana. Seolah-olah Bu Amsi baru selesai disolatkan mayatnya Oh. di situ dan menuju makam Ibu Amsi untuk dimakamkan. Mm. Jadi ini nanti ada sedikit inovasi yang Mm. dilakukan. Memang Mm. tuntutan dari Ken seperti itu, dari kementerian juga seperti itu. Mm. Setiap Mm. tahun harus ada hal-hal baru. Oke. Kemudian Mbak Desi, pada malam harinya Mm. di tanggal 30 malam, biasanya itu kan di makam Ibu Amsi 9 tahun kegiatan ini kan ada pembacaan Yasin dan doa. Mm. Nah, tidak dilakukan siang hari lagi setelah sholat Jumat Oke. itu. Dilakukan Mm. memang tadi malamnya. Malam sebelumnya ya. Itu melibatkan banyak masyarakat,
Pak Camat dan Bapak Lurah ingin sekali ada sedikit perubahan-perubahan di zaman kepemimpinan mereka ini untuk hal-hal seperti itu. Kita berharap nanti ini disepakati sehingga kita lebih enak melaksanakan ini daripada kita berpikir nanti tabrakan dengan Ya. jam-jam pelaksanaan salat Jumat. Nah, dari Hmm. situ seperti biasa menuju Pohon Sukun untuk dilakukan pentahtahan lambang Garuda. Nah, di Oke. Pohon Sukun itu Pak Camat Ende Utara dengan acaranya juga seperti di dua Hmm. kecamatan di dua titik tadi. Jadi Mm-mm. tidak tunggu rame, tapi sebelum itu sudah mulai Ya, dengan ya, ya. melibatkan Mm-mm. anak-anak, Mm-mm. macam-macam lah acara yang kami Lebih sepakati. semarak ini kalau Demikian. dibayangkan begitu ya Pak Sahab ya untuk tahun ini ya. Iya, Mm-mm. Oke. iya, iya, Ya, betul. Pak Lebih Sahab, kami juga dengar informasi, tapi saya ingin pastikan kepada Pak Sahab, katanya juga nanti ada semacam pesta rakyat yang menghadirkan artis begitu, Pak Sahab, atau ini masih dalam tahap nanti belum final begitu? Iya, Hmm. kita karena event ini sudah masuk Karisma Event Nusantara, kita didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mm-mm. berupa tenda reading, kemudian sound yang baik, Hmm. kemudian apa kayak band kayak begitu ya. Hmm. Nanti NTT Voice ya saya bisa sebutkan Mm-mm. salah satunya adalah NTT Voice yang akan memeriahkan pentas seni. Oke. Pentas seni, kemudian ada kegiatan expo Mm-mm. ekonomi kreatif, ada pameran-pameran aircraft nanti yang akan Mm-mm. kita gelar di sekitar halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Mm. Jalan Soekarno, Mm. juga berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan Jaket Bung Karno yang akan ada kemiripan-kemiripan acara yang walaupun lokasinya berbeda. Pemantasan tonil, Kelimutu, dan Dokter Saitan itu di Rumah Tenun Ikat, Jalan Soekarno. Nanti Mm. ramai sekali ya, Mm-mm. berdekatan lokasi kegiatannya. Oke. Jadi nanti kita akan pastikan pada saat rapat pemantapan nanti ada di Mm-mm. situ. Baik, baik. Ya, ini sudah bisa terbayangkan. Mudah-mudahan pendengar RRI yang pagi ini juga mendengarkan wawancara kita ini sudah pasti sudah antusias ini ya untuk menanti festival pesona kebangsaan yang kita bangga juga masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi tugas kita untuk menjaga agar ini berjalan dengan lancar ya, agar tahun-tahun kedepannya nanti akan tetap dipercaya, didukung juga oleh pemerintah pusat begitu Pak Kadis. Benar sekali, benar sekali, Mm-mm, benar mm. sekali. Baik, oke Pak Kadis selamat mempersiapkan. Selanjutnya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses Pak Kadis ya. Amin, amin, amin. Baik, oke. Kami tunggu informasi-informasi selanjutnya melalui Prosata RRI ND. Siap, siap, Baik, siap, terima Ade. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Ade. Sukses selalu. Pro 1